Dan sebelum ini baru saja berlaku apabila kita membiarkan kerajaan persekutuan membuat keputusan bagi pihak kerajaan negeri Sabah untuk menyerahkan ambalat. Hentikan perkara ini. Kita belum berundingi soal kawasan yang dikatakan sebagai ambalat itu. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Halo guys, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke guys, kali ini saya mau reaksi satu buah video dengan judul Malaysia mendadak panik, Indonesia siap perang jika Malaysia mengklaim sepihak terkait ambalat. Oke guys, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Hentikan perkara ini. Kita belum berundingi soal kawasan yang dikatakan sebagai ambalat itu. Jangan lupa ya dikunjungi hot Ketua Menteri Sabah Datuk Sri Haji Jinur akan mengambil tindakan terhadap kenyataan Ahli Dewan Undangan Negeri Don Tunku Asafal Alian yang mendakwa Malaysia telah menyerahkan blok ambalat kepada Indonesia. Jelas beliau, kenyataan mengelirukan oleh Asafal itu tidak sepatutnya dikeluarkan terhadap isu sensitif tersebut. Soal ambalat belum pun diputuskan, masih di dalam perbincangan. Ini telah dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi andaian, tuduhan wakil rakyat Tunku itu tidak berasas. Dan sebelum ini baru saja berlaku apabila kita membiarkan kerajaan persekutuan membuat keputusan bagi pihak kerajaan negeri Sabah untuk menyerahkan ambalat, sempadan ambalat kepada kerajaan Indonesia. Ini antara kesilapan-kesilapan yang mungkin akan kita lakukan apabila kita tidak memperhalusi apa yang kita bincangkan pada hari ini. Datuk Seri Speaker, NCA ini akan berlaku selama 100 tahun dan mungkin disambung untuk another 100 years. Persoalannya adalah, kenapa kita menandatangani perjanjian itu untuk begitu lama, sedangkan mengikut kajian saintifik yang dibuat, by 2050, kita sudah tidak ada masalah karbon apabila kita mula mengamalkan renewable energy. Apabila kita sudah berada pada tahap. Kenapa perkembangan terkini mengenai blok ambalat milik Malaysia yang dituntut oleh Indonesia semakin membimbangkan saya dan rakan-rakan? Pada 13 Julai yang lalu, seperti dilaporkan oleh CNBC Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Indonesia melalui Director Jeneral Minyak dan Gas Bumi Tutuka Aryaji membuat kenyataan susulan Treaty Laut Sulawesi yang telah dimeterai menjadi titik tolak untuk kerjasama kerajaan Indonesia-Malaysia membangunkan blok ambalat milik Malaysia yang selama ini menjadi tuntutan Indonesia. Tutuka membuat kenyataan oleh kerana treaty itulah kesepakatan telah dicapai oleh Indonesia dan Malaysia untuk membuat kajian berkenaan blok ambalat itu, dan kajian ini dijangka selesai pada hujung tahun ini. Menurut Tutuka, setelah kajian selesai, Indonesia dan Malaysia sudah merancang untuk membentuk satu Joint Development Agreement, Perjanjian Pembangunan Bersama atau JDA, untuk membangunkan blok ambalat milik Malaysia yang dituntut oleh Indonesia. Ini adalah pendedahan yang menyebabkan kami menjadi terperanjat dan gusar. Di sini saya ada beberapa soalan yang saya nak Anwar Ibrahim jawab. Soalan nombor 1, kenapa Kementerian ESDM Indonesia berani mengeluarkan kenyataan seperti itu? Apakah memang sudah ada perbincangan dan kesepakatan antara Indonesia dan Malaysia untuk membangunkan blok ambalat milik Malaysia yang dituntut oleh Indonesia? Soalan nombor 2, jika sudah ada perbincangan atau kesepakatan dicapai oleh Anwar dan Jokowi untuk membentuk JDA, ianya dibuat atas dasar apa? Soalan nombor 3, apakah terma dan syarat-syarat pembentukan JDA untuk membangunkan blok ambalat milik Malaysia yang dituntut oleh Indonesia itu? Berapa banyak yang Anwar sanggup beri kepada Indonesia dari blok ambalat milik Malaysia yang dituntut oleh Indonesia itu?
Soalan nombor 4, jika tidak ada rundingan dan kesepakatan berkenaan blok ambalat milik Malaysia yang dituntut oleh Indonesia seperti mana yang dinyatakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, kenapa sehingga hari ini kenyataan itu tidak dibidas? Sekarang kita tunggu sama ada Anwar akan menjawab soalan-soalan saya atau sekali lagi video saya mengenai blok ambalat milik Malaysia yang dituntut Indonesia ini akan dipadam dari media sosial. Saya tidak punya gelar ekonomi, tapi saya ada pemahaman. Urusan saya adalah perang. Ilmu yang saya dalami, ilmu yang saya pelajari adalah perang. Hampir semua perang adalah memperebutkan sumber daya. Kita ada masalah dengan Malaysia, perbatasan. Kita ada masalah sama Singapura. Kita ada masalah sama Vietnam. Kita ada masalah sama Tiongkok. Sedikit di lautan itu, ya bukan sedikit, cukup besar perairan di economic zone kita. Kita negara besar. Ketegangan antara Indonesia dan Malaysia kembali mencuat terkait sengketa perbatasan, khususnya di wilayah Ambalat yang terletak di Laut Sulawesi. Meskipun Indonesia telah lama menegaskan bahwa Ambalat merupakan bagian dari kedaulatan wilayahnya, Malaysia kembali mengklaim kawasan tersebut yang menyebabkan ketidakstabilan hubungan antar negara. Ambalat yang memiliki potensi besar dalam hal sumber daya alam, terutama minyak dan gas, telah menjadi titik permasalahan dalam hubungan diplomatik kedua negara sejak beberapa dekade terakhir. Namun, berdasarkan perjanjian internasional dan garis batas yang jelas, Ambalat merupakan bagian dari zona ekonomi eksklusif Indonesia. Pernyataan terbaru dari pemerintah Malaysia yang kembali mengklaim kawasan tersebut memicu kecaman keras dari Indonesia. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa klaim Malaysia tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati secara internasional. Ambalat adalah bagian dari kedaulatan Indonesia yang diakui oleh hukum internasional. Kami berharap Malaysia menghormati kesepakatan yang sudah ada dan tidak membuat klaim sepihak yang dapat merusak hubungan baik antara kedua negara, tegas juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia. Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta hari ini, sengketa ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Sebelumnya, kedua negara pernah terlibat dalam beberapa insiden terkait perbatasan di kawasan yang sama. Meskipun telah ada sejumlah perundingan, penyelesaian yang komprehensif mengenai status Ambalat masih belum tercapai. Indonesia sendiri memiliki dasar hukum yang kuat terkait klaim wilayah Ambalat, yang merujuk pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, UNCLOS, 1982 yang mengatur pembagian batas maritim antar negara. Oleh karena itu, Indonesia berupaya untuk menyelesaikan sengketa ini melalui jalur diplomatik, dengan harapan agar Malaysia menghormati keputusan yang telah ditetapkan secara internasional. Sementara itu, beberapa pengamat internasional menilai bahwa klaim sepihak yang dilakukan oleh Malaysia dapat mempengaruhi stabilitas kawasan, mengingat kedua negara merupakan mitra dagang utama dan memiliki hubungan bilateral yang erat di banyak sektor. Di tengah ketegangan ini, masyarakat Indonesia semakin menunjukkan rasa solidaritas dan dukungan terhadap keputusan pemerintah untuk mempertahankan kedaulatan negara di Ambalat. Banyak pihak menilai pentingnya menjaga keutuhan wilayah laut Indonesia yang kaya akan sumber daya alam. Pemerintah Indonesia pun memastikan akan terus memantau situasi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga kedaulatan wilayah negara, serta menegaskan bahwa Ambalat adalah bagian tak terpisahkan dari Indonesia. Pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas untuk memperkuat penjagaan di wilayah Ambalat, Laut Sulawesi, setelah Malaysia kembali mengajukan klaim atas kawasan tersebut. Ketegangan yang muncul akibat klaim sepihak dari Malaysia ini memaksa Indonesia untuk meningkatkan pengawasan dan pengamanan di perbatasan laut yang kaya akan sumber daya alam tersebut. Klaim Malaysia atas Ambalat, yang dikenal sebagai kawasan yang berpotensi besar dalam sektor energi, terutama minyak dan gas, telah mengundang protes keras dari Indonesia. Sebelumnya, Indonesia telah menegaskan bahwa Ambalat adalah bagian dari zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia, sesuai dengan hukum internasional, khususnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, UNCLOS, 1982. Menanggapi situasi ini,
pemerintah Indonesia segera memperkuat keberadaan pasukan TNI AL di kawasan tersebut. Selain itu, Indonesia juga meningkatkan patroli udara dan laut untuk mengamankan wilayah Ambalat dan memastikan tidak ada pelanggaran terhadap kedaulatan negara. Indonesia akan terus menjaga kedaulatan wilayah Ambalat dan menegaskan bahwa kawasan tersebut adalah bagian dari Indonesia yang sah. Kami telah mengambil langkah-langkah strategis untuk memperkuat keamanan di wilayah tersebut demi melindungi kepentingan nasional, ujar Menteri Pertahanan Indonesia dalam sebuah pernyataan resminya. Peningkatan penjagaan di Ambalat tidak hanya melibatkan militer, tetapi juga melibatkan instansi terkait lainnya. Seperti Badan Keamanan Laut, Bakamla, yang juga aktif melakukan patroli di wilayah perairan tersebut. Indonesia juga terus berkoordinasi dengan lembaga internasional untuk memastikan bahwa klaim Malaysia tidak mengganggu stabilitas kawasan dan tidak melanggar hukum internasional yang sudah disepakati. Di sisi lain, klaim sepihak Malaysia atas Ambalat disorot oleh sejumlah pihak yang mengingatkan pentingnya penyelesaian sengketa wilayah ini melalui jalur diplomatik. Indonesia terus berusaha untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang damai dan berbasis pada aturan hukum yang berlaku. Sebagian besar masyarakat Indonesia juga menunjukkan dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk memperkuat penjagaan di Ambalat. Mereka percaya bahwa menjaga kedaulatan wilayah laut adalah kewajiban negara yang tak bisa ditawar. Sejak beberapa tahun terakhir, ketegangan mengenai status Ambalat telah beberapa kali memunculkan insiden, namun Indonesia selalu menegaskan bahwa wilayah tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari wilayah NKRI. Klaim sepihak dari Malaysia yang terjadi belakangan ini kembali memicu ketegangan diplomatik yang perlu dikelola dengan hati-hati untuk menghindari eskalasi lebih lanjut. Pemerintah Indonesia menegaskan akan terus memperjuangkan hak dan kedaulatan Indonesia atas Ambalat, serta berkomitmen untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan Laut Sulawesi. Oke guys, demikian satu buah video yang membahas tentang memanasnya kembali perbatasan wilayah Indonesia dan Malaysia, khususnya di kawasan Ambalat, di mana di sini Indonesia kembali mengirimkan pasukannya yang jelas untuk memperkuat keamanan di sana. Karena kenapa? Karena daerah Ambalat ini masih diklaim oleh Malaysia kalau Ambalat ini masuk ke wilayahnya. Akan tetapi sebenarnya secara undang-undang internasional daerah Ambalat ini masuk wilayah Indonesia. Yang jelas untuk kawasan Ambalat ini posisi Indonesia lebih kuat. Kalaupun mau dibawa ke mahkamah internasional, insya Allah Indonesia tetap akan bisa memenangkan. Karena sekali lagi secara undang-undang internasional, kawasan ini pemiliknya adalah Indonesia. Jadi, apa yang dilakukan oleh Malaysia dengan klaim sepihak ini tentunya tidak berdasar. Ada undang-undang internasional yang bisa memperkuat posisi Indonesia atas klaim perbatasan ataupun kawasan Ambalat. Oke guys, demikian satu buah video. Silahkan teman-teman kalaupun mau berkomentar saja. Dan jangan lupa like, subscribe channel ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.